Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sehat semuanya. Jangan lupa menjaga kebersihan dan berperilaku yang sehat. Karena dalam jiwa yang sehat, tubuh kita akan menjadi kuat, semangat untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Baiklah, siswa-siswi kelas 10 yang hebat, jumpa lagi dengan Bu Andri pada hari ini dalam pelajaran biologi dengan pokok bahasan virus. Saat ini siapa yang tidak tahu, tidak kenal dengan virus? Bahkan anak kecil yang belum sekolah saja takut keluar rumah karena ada virus corona. Apa itu virus? Virus adalah organisme mikroskopik yang super kecil. Ia tersebar di berbagai penjuru dunia dan cenderung bersifat parasit. Hampir semua ekosistem di dunia ini mengandung virus. Virus memenuhi hampir semua bagian di planet bumi ini. Virus dapat menginfeksi makhluk hidup mulai dari manusia, hewan, tumbuhan, jamur, bahkan bakteri. Infeksi virus banyak menimbulkan akibat yang fatal bagi makhluk hidup yang diinfeksinya. Nah, virus juga sangat infektif dan beracun. Kata virus sendiri berasal dari kata racun. Dalam klasifikasi makhluk hidup, virus belum bisa dimasukkan sebagai makhluk hidup. Dia dianggap sebagai makhluk hidup yang tak hidup. Atau kalaupun dia memiliki sel, selnya dianggap sebagai bukan sel karena tidak lengkap, belum seperti sel yang sesungguhnya. Dia juga tidak mampu untuk berkembang biak sendiri. Virus hanya dapat berkembang biak jika menginfeksi makhluk hidup yang lain dan kemudian menghancurkannya. Nah, oleh sebab itu, virus diklasifikasikan sebagai organisme yang sangat parasit dan merugikan. Agar kita dapat mempelajari virus secara lebih mendalam, marilah kita kenali lebih dahulu ciri-ciri virus. Pertama adalah ukurannya yang sangat kecil, yaitu hanya sekitar 25 sampai 300 milimikron. Jika 1 mikron sama dengan 10 pangkat min 7, maka milimikron adalah 10 pangkat min 9, sehingga kalian dapat bayangkan betapa kecilnya. Virus hanya dapat diamati dengan menggunakan mikroskop elektron. Nah, yang kedua adalah virus itu tubuhnya masih sangat sederhana. Ia hanya memiliki satu jenis asam nukleat yang dibungkus oleh kapsid yang terbuat dari protein. Kita tahu bahwa ada dua jenis asam nukleat, yaitu DNA dan RNA. Jika pada umumnya makhluk hidup memiliki dua macam asam nukleat, punya DNA dan punya RNA, maka virus hanya memiliki DNA atau RNA. Tubuh virus dianggap bukan sel. Mengapa? Karena dia tidak memiliki inti sel, membran sel, sitoplasma, dan juga organel-organel sel yang lain. Virus merupakan makhluk hidup yang metaorganisme, yaitu makhluk hidup yang merupakan bentuk peralihan dari benda mati dan benda hidup. Dia memiliki sifat seperti benda mati, yaitu
dapat dikristalkan. Sedangkan sebagai benda atau makhluk hidup, dia memiliki DNA dan RNA yang merupakan materi genetik. Karena perangkat hidupnya yang sangat sederhana inilah, maka virus tidak dapat hidup sebagaimana makhluk hidup yang lain. Ia hanya dapat hidup dan berkembang biak pada makhluk hidup yang lain, yang dikenal juga sebagai parasit interseluler obligat. Jadi, virus hanya dapat hidup apabila ia ada di dalam sel lain yang hidup. Sedangkan kalau dia bebas, dia seperti organisme mati atau dia adalah benda mati. Bentuk virus ada bermacam-macam, ada yang bulat, ada yang berbentuk batang, kemudian ada yang berbentuk silindris, ada juga yang berbentuk T atau virus yang disebut dengan bakteriofag, virus yang menyerang bakteri. Berikut ini adalah gambar virus. Yang pertama adalah virus bakteriofag yang terkenal. Ya, bakteriofag ini banyak dimanfaatkan sebagai vektor transfer gen dalam bioteknologi. Memiliki bagian yaitu kepala, leher, dan ekor. Bagian yang paling penting dari semuanya ini adalah DNA. Inilah yang menyebabkan virus dapat hidup dan berkembang biak. Kemudian ada virus adenovirus. Ini adalah grup virus yang menyebabkan infeksi pada mata, pada usus, pada paru-paru, dan saluran pernafasan. Kemudian ada retrovirus HIV. Ini yang menyebabkan penyakit AIDS. Oh ya, ada satu lagi yang paling populer saat ini, yaitu coronavirus, yang bentuknya seperti buah rambutan. Ya, kalian tentu tidak asing dengan yang satu ini. Baiklah, sekarang kita bahas bagaimana virus dapat hidup dan berkembang biak. Ya, seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa virus tidak dapat hidup di alam bebas. Bahkan, virus mudah sekali rusak dan mati. Hanya dengan sinar matahari atau dengan pemanasan langsung seperti api, terkena api, dia akan mati. Namun, virus akan menjadi sangat berbahaya jika dia berhasil menginfeksi sel hidup. Mengapa? Karena virus akan menyelipkan DNA-nya pada DNA inang. Ya, mari kita perhatikan gambar daur hidup virus berikut ini. Ada dua tahap perkembangan virus, ada dua daur di sini, ada daur litik dan daur lisogenik. Pada awalnya, virus akan menempel pada permukaan sel yang diinfeksinya, yang disebut dengan adsorpsi. Setelah adsorpsi, maka dia akan melakukan penetrasi. Dia akan melakukan pelubangan atau melubangi dinding sel inang. Untuk apa? Untuk memasukkan materi genetiknya ke dalam sel inang. Nah, tahap ini akan berubah menjadi tahap litik atau lisogenik, bergantung pada kondisi inang. Jika kondisi inang cukup kuat, daya tahan tubuhnya baik, maka virus tidak akan segera mengambil alih kendali. Akan tetapi, materi genetik virus akan bergabung dengan materi genetik
membentuk DNA profek atau DNA rekombinan, di mana ada DNA inang dan DNA virus yang menjadi satu. Selanjutnya, jika inang mengalami fase pembelahan, maka DNA profek ini juga akan ikut membelah. Jadi akan ada sel-sel baru yang sudah mengandung virus. Selama inang kuat dan dalam kondisi yang baik, maka virus akan tetap dalam keadaan terisolasi. Dan tahap ini akan memberikan kesempatan pada tubuh inang untuk membentuk antibodi. Dan nanti virus tidak akan bisa berekspresi walaupun dia sudah ada di dalam tubuh inang. Nah, tapi ada kalanya jika sel inang ini nanti kondisinya menurun, menjadi lemah, mungkin karena kelelahan, kemudian kurang nutrisi, atau lingkungan yang berubah menjadi tidak menguntungkan. Virus yang tadinya menyelipkan DNA-nya di dalam DNA inang, ini nanti DNA-nya akan melepaskan diri dari DNA inang, lalu kemudian langsung menjadi sangat berbahaya karena dia akan menghancurkan materi genetik inang. Dia akan menghancurkan materi genetik inang dan kemudian mengambil alih semua proses metabolisme yang terjadi pada sel inang. Tahap ini disebut dengan tahap eklifase. Nah, virus akan membentuk, akan mereplikasi diri, akan berekspresi, membentuk bagian komponen-komponen tubuhnya. Nah, ini yang disebut dengan fase sintesis. Virus akan membentuk komponen-komponen tubuhnya. Ini yang disebut dengan fase sintesis. Setelah fase sintesis nanti akan dilanjutkan dengan fase assembling atau perakitan, di mana komponen-komponen yang sudah jadi tadi akan disatukan. Nah, akan muncullah atau lahirlah virus-virus baru yang disebut dengan virion, virus-virus muda yang siap untuk menginfeksi sel baru. Dalam satu kali siklus litik itu bisa dihasilkan 100 sampai 200 virion. Jadi kalian bisa bayangkan betapa sangat cepatnya perkembangan virus ini. Nah, nanti pada tahap akhir setelah terbentuk banyak virion di dalam sel virus, maka sel akan pecah. Nah, pecahnya sel ini disebut dengan lisis. Oleh karena itulah maka daur ini disebut dengan daur lisis atau daur litik. Nah, demikianlah anak-anak, ada daur litik, ada daur lisogenik. Kalian bisa membedakan bagaimana tahapan-tahapan pada daur litik dan daur lisogenik. Nah, demikianlah perbedaan antara siklus litik dan siklus lisogenik. Siklus litik terjadi jika daya tahan tubuh inang lemah, kemudian sel inang akan hancur, virus akan mereplikasi diri dengan cepat. Sedangkan pada tahapan lisogenik, ini terjadi jika daya tahan tubuh inang cukup tinggi, DNA virus tidak dapat mengambil alih proses metabolisme di dalam tubuh inang, tetapi dia hanya menyelipkan DNA-nya pada DNA inang. Nah, pada saat ini inang akan berkesempatan untuk membentuk antibodi. Selanjutnya, virus akan tetap inaktif di dalam sel inang. Nah, kita tahu bahwa penyakit-penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus itu tidak ada obatnya.
kenapa kok tidak ada obatnya? Karena obat-obat antivirus itu tidak dapat membedakan antara DNA inang dengan DNA virus karena sudah menyatu, sudah disisipkan menyatu. Struktur DNA virus sampai DNA manusia itu sama strukturnya, jadi tidak bisa dibedakan. Sehingga apa? Sehingga obat-obat antivirus itu akan menghancurkan keseluruhan DNA. Dan biasanya kalau ada sel yang sudah terinfeksi oleh virus, maka jalan satu-satunya adalah sel ini dimatikan. Sel ini harus dimatikan, bukan dibuang virusnya, karena itu tidak bisa dilakukan. Obat satu-satunya untuk bisa sembuh dari penyakit virus adalah memulihkan daya tahan tubuh. Obat menghindari agar tidak terserang oleh penyakit yang disebabkan oleh virus adalah menjaga daya tahan tubuh agar tetap tinggi. Peran virus dalam kehidupan. Ada dua peran di sini, yaitu peran menguntungkan atau merugikan. Peran menguntungkan yang pertama, virus bisa dijadikan sebagai vektor pada proses rekayasa genetika, sebagai vektor untuk mentransfer gen. Yang kedua, virus dapat dijadikan sebagai agen penyebab mutasi genetik, tapi mutasi yang menguntungkan. Kemudian, virus dapat digunakan untuk membuat vaksin. Kemudian, virus dapat digunakan untuk melemahkan bakteri yang bersifat patogen. Nah, ini juga satu lagi dapat digunakan untuk membuat antitoksin. Nah, itu peran-peran yang menguntungkan, walaupun sebetulnya virus sendiri sama sekali tidak dapat menimbulkan keuntungan buat kita ya. Justru virus itu berasal dari kata virus yang berarti racun. Jadi memang benar-benar adanya virus itu ya hanya merugikan saja. Nah, berdasarkan kerugian yang ditimbulkannya dapat diklasifikasikan. Kerugian pada manusia, pada hewan, atau pada tumbuh-tumbuhan. Ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus pada manusia seperti AIDS, influenza, kemudian flu burung, COVID-19, polio, campak, hepatitis, Ebola, rabies, demam berdarah dengue, cacar, dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa membuat tabel nama-nama virus dan penyakit yang ditimbulkannya. Kemudian pada hewan ini dapat menyebabkan rabies, tetelo, penyakit kuku dan mulut. Kemudian pada tumbuhan bisa menyebabkan penyakit TMV, tobacco mosaic virus, ini menyerang tembakau, dan juga penyakit kerdil pada padi. Nah, dulu dilaporkan bahwa virus-virus yang menyerang manusia itu tidak dapat menyerang hewan, dan yang menyerang hewan tidak dapat berpindah ke manusia. Pada tumbuhan juga sama. Nah, tapi sekarang virus ini berkembang. Yang menyerang hewan bisa menyerang manusia.
Flu burung tadinya hanya menyerang burung, tapi kemudian flu burung dapat menyerang manusia. Nah, kenapa demikian? Karena virus ini DNA-nya mudah sekali berubah, mudah sekali mengalami modifikasi, ya, melakukan update terus. Vaksin untuk virus juga agak sulit untuk ditemukan. Untuk virus-virus yang sudah ditemukan vaksinnya, itu DNA-nya lebih stabil, tidak cepat untuk berubah. Akan tetapi virus-virus seperti virus influenza itu tidak pernah ditemukan vaksinnya. Karena apa? Virus ini selalu melakukan mutasi, selalu berubah struktur DNA-nya. Sehingga jika ditemukan vaksin A untuk virus influenza yang A, untuk kemudian virus yang sudah berubah bermodifikasi, maka ini sudah tidak bisa lagi. Nah, demikianlah anak-anak. Selanjutnya kalian silahkan untuk membuat tabel pertanyaan. Kemudian tabel pertanyaan itu boleh kalian coba untuk jawab. Kalau misalnya kalian tidak dapat menjawabnya, maka pertanyaan bisa dikirimkan kepada Bu Andri lewat WhatsApp grup. Bu Andri akan segera memberikan feedback. Nah, selanjutnya untuk pembelajaran kali ini kalian bisa mencoba beberapa pertanyaan yang ada dalam media ini. Selamat belajar.